Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Kevin Ronald Sitinjak, NIM 120130011 Prodi Teknik Elektro. Kali ini saya akan membahas tentang kamus kosakata dan diupload tiap minggunya. Kali ini pertemuan ke-6, saya akan membahasnya, dan juga pertemuan yang kelima yang digabung menjadi 35 dalam sekaligus pertemuan. Oke, langsung saja dimulai dari latex overlay online-nya. Seperti biasa, untuk judul dan abstrak dan lainnya sama. Kita langsung ke penjelasan di pertemuan yang kelima, yaitu di tanggal 5 Februari, di tanggal 5 Maret kemarin. Pertemuan kelima yaitu dengan judul materi Description and Analysis of System. Dan di sini saya membuat ada 5, yaitu yang pertama konvolusi. Konvolusi adalah penjumlahan dari perkalian setiap titik pada kernel dengan setiap titik dari fungsi masukan. Kernel dioperasikan berdasarkan fungsi masukan fx yang perkalian setiap titik pada kedua yang tersebut adalah hasil konvolusi yang dinyatakan dengan hx. Secara matematis, konvolusi adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkup dan sebuah fungsi a yang digeser adalah fungsi b sehingga menghasilkan fungsi c. Beberapa hal umum yang menghubungkan dengan konvolusi yaitu konvolusi diskrit dan yang digunakan dalam pengolahan citra dan image smoothing, edge election, dan efek lainnya. Konvolusi dilakukan berdasarkan jumlah bobot dan piksel-piksel tetangga. Konvolusi memiliki cakupan yaitu probabilitas, akustik, statistik, fisika, fisik komputer, dan persamaan diferensial. Dan yang kedua ada transformasi jet. Transformasi jet memiliki peran yang sama dalam analisis sinyal dan diskrit analisis sistem LTI atau invariant waktu linear sebagai transformasi Laplace dan analisis waktu kontinu dan sistem LTI. Transformasi jet ditemukan oleh Laplace dan diperkenalkan kembali oleh W. Hurwitz untuk menangani sistem kontrol data sampel yang menggunakan dengan radar. Bisa memberikan secara mudah dan memecahkan permasalahan linear koefisien konstanta. Modifikasi lanjutan transformasi jet kemudian dikembangkan oleh E.I. Jury. Transformasi jet adalah dideret tak hingga sehingga mungkin divergen untuk memiliki nilai transformasi jet hanya dengan nama region convergent. Dan seperti convergent, jet berbentuk R1 lebih kecil dari R2 di mana Z sama dengan R dengan batas R1 dan R2. Tergantung pada sinyal ditransformasikan. Transformasi Z digunakan untuk pengolahan sinyal digital merupakan bagian dari sistem kendali digital. Sifat sistem transformasi Z yaitu linear, pergeseran waktu perkalian dengan waktu pembalikan waktu perkalian dengan A, teorema nilai awal dan teorema nilai akhir. Dan C adalah baseband. Baseband pita basis metode penggunaan media komunikasi yang frekuensi dilakukan melewati suatu pembawa carrier. Menghadirkan transmit data baseband adalah rentang frekuensi tempati sinyal yang modulasi frekuensi yang lebih tinggi. Istilah baseband dimodulasi frekuensi. Istilah baseband berkaitan dengan erat yang sebuah tipe kanal di mana transmisi yang dilakukan dalam satu kanal saja. Hanya sinyal yang dapat dilahirkan suatu saat. Ethernet adalah suatu sistem baseband. Baseband ialah suatu jenis LAN atau local area network. Bentuk lainnya bisa juga kita baca. Dan yang keempat, transformasi Laplace. Transformasi Laplace merupakan suatu metode operasional yang digunakan dengan mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Kelebihan dari metode transformasi Laplace ini, metode memungkinkan penggunaan teknik grafis untuk melamar kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial dan sistem. Transformasi dapat mengubah beberapa fungsi umum seperti fungsi disinusoida, fungsi yang teredam, fungsi yang eksponensial, dan fungsi-fungsi variabel kompleks. Suatu fungsi atau sinyal yang dinamakan yang terpasti positif dapat dinyatakan dalam bidang dengan S menggunakan transformasi Laplace dengan hal transformasi Fs atau Fs sama dengan L, Ft di mana L sama transformator, Ft fungsi waktu, Fs hasil transformasi dalam bidang frekuensi atau S.
Transformasi Laplace dianggap sebagai suatu transformasi secara pandang domain waktu di mana keluaran suatu fungsi dalam waktu cara pandang domain frekuensi, masukkan keluaran yang sama pandang sebagai fungsi frekuensi angular, kompleks radian dan waktu. Transformasi Laplace memiliki peran dalam aplikasi-aplikasi bidang fisika, optik, pemeriksaan sinyal dan sebagainya. Transformasi Laplace ini berasal dari astronomi yang matematika dan Fourier. Simon Laplace yang menggunakan teknik transformasi ini dapat hasilkannya teori kemungkinan. Dan yang terakhir adalah kuantitas. Kuantitas ialah proses pemetaan suatu himpunan dengan himpunan kontinuum, himpunan yang kecil atau himpunan diskrit. Dalam proses kuantitas ini menggunakan pembulatan dan pemangkasan. Kuantisasi digunakan untuk pengolahan sinyal sebagai digitalisasi sinyal biasanya menggunakan pembulatan. Kuantitas memetakan array banyak beberapa yang punya sifat nonlinear yang reversibel. Karena nilai keluaran dipakai nilai masukan yang sama, tidak mungkin dilakukan pemulihan nilai hasil dari hasil yang kuantitasi. Himpunan hasil kuantitasi berukuran hingga tak terhingga. Proses sinyal diskrit S mengubah nilai sinyal kontinu XT menjadi sinyal diskrit SQ atau N yang digunakan untuk mempresentasikan XN. Proses kuantisasi digolongkan menjadi dua, yaitu kuantisasi linear menggunakan frekuensi yang serba sama seluruh agen sinyal yang dikuantitasi, dan kuantisasi nonlinear menggunakan posisi yang kecil dan arah sinyal yang rendah yang menggunakan frekuensi yang besar untuk sinyal arah yang tinggi. Step kuantisasi adalah selisih antara level dan level terdekat berikutnya. Adapun sifat kuantisasi yaitu aplikasi kuantitasi, level kuantitasi perlu dihemat dan akibatnya NPin rata-rata dan membaik akibatnya jumlah level kuantitasi sehingga jumlah bit yang akan menjadi boros. Dan untuk referensinya ada di atas, saya sudah mencantumkannya. Dan saya menggabungkan referensi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Oke, dari pertemuan ke-6 ada dengan judul besar yaitu konvolusi. Yang pertama ada kita ambil dengan judul ADC analog to digital atau converter. ADC yang menggunakan suatu tegangan analog ke suatu kode digital. Keluaran ADC adalah kode binar n bit setiap sampel. Misalnya kita ambil n adalah 8, maka keluaran ADC yang sekumpulan 8 bit untuk suatu sinyal yang sama pair. ADC yang disebut mengubah analog digital. Pengoperasian ADC contohnya mikrofon yang menangkap sebagai isyarat dari cahaya yang masuk ke dalam digital. ADC berfungsi mengubah besaran input analog besaran keluaran digital atau bit-bit binar. ADC digunakan sebagai perantara dan antara sensor yang kebanyakan analog sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan, atau berat, aliran dan sebagainya kemudian diukur menggunakan sistem digital. Yang kedua ada sinyal random. Sinyal random ialah sinyal yang keseluruhan nilainya tidak dapat ditentukan dengan pasti, di mana bisa diperoleh bersifat random atau acak yang diketahui pastinya bersifat waktu yang diberikan noise menguat. Sinyal beradaan bersifat probabilistik. Persyaratan suatu sistem pengukuran setelah acak muncul adanya rekaman yang waktunya fungsikan 0 atau waktu yang lebih besar atau T0 sebagai peralihan merupakan frekuensi yang diperlukan instrumentasi. Dalam proses acak secara teoritis diperlukan pengencangan rekaman yang tak terhingga memberi hasil yang cepat dan hasil yang didasarkan pada rekaman panjang terhingga harus selesai diperbaiki dengan penyelesaian statis. Osilator merupakan rangkaian elektronik yang secara berkala menghasilkan rangkaian getaran atau sinyal listrik yang amplitudo konstan. Osilator ditemukan oleh Edwin Howard Armstrong yang berasal dari Amerika Serikat. Sinyal arus searah DC yang satu dari diubah menjadi sinyal satu bolak-balik atau AC yang menggunakan osilator untuk menghasilkan sinyal listrik periodik dengan amplitudo konstan. Sinyal AC searah dari power supply akan dikonversikan oleh rangkaian osilator menjadi sinyal arus AC atau bolak-balik sehingga dapat menghasilkan sinyal listrik atau listrik yang periodik amplitudo yang konstan. Yang keempat ada high pass filter HPF. High pass filter HPF itu tidak bisa lolos atas yang filter dengan frekuensi dapat menyebabkan sinyal frekuensi tinggi yang memblokir sinyal frekuensi rendah. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati high pass filter atau HPF, sedangkan frekuensi rendah
lambat atau bersulit untuk melewatinya. Dan HPF dikatakan ideal adalah HPF yang sama sekali tidak melewati sinyal dengan frekuensi di bawah cut off. Dan high pass adalah kebalikan dari low pass sendiri. Untuk tujuan dan fungsi yang dibutuhkan, ada dua jenis konfigurasi high pass RC filter dan high pass RL filter, yaitu resistor induktor. Kita akan bahas sebagai berikut. Satu, high pass filter penyaring rangkaian penyaring frekuensi komponen pasif resistor. Kapasitor C meneruskan suatu frekuensi tinggi yang memblokir suatu frekuensi rendah. Contohnya gambar sebagai dari rangkaian high pass filter di atas menggunakan penyaringan yang rusuk melaluinya pas filter penyaring frekuensi merupakan rumus seperti yaitu setengah RC, di mana F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, dengan Pi adalah 3,14, dan R adalah resistor dengan satuan ohm, C adalah kapasitor dengan satuan farad. Dua high pass RL filter. High pass RL filter adalah hubungan pas yang terjadi resistor induktor yang dapat meneruskan sinyal frekuensi tetap mengalahkan atau memblokir frekuensi rendah. Untuk gambaran rangkaian high pass filter sebagai rangkaian atas filter sinyal tinggi yang melemahkan sinyal frekuensi dengan rumus F sama dengan R per Pi L. Dan ketentuannya sama dengan rumus high pass RC filter, bedanya di R-nya saja. Yang terakhir adalah bandstop. Bandstop dikatakan baik ketika memiliki bandwidth yang sempit, nilai faktor kualitas yang tinggi karena banyak semakin bandwidth yang menandakan bandstop filter semakin dalam menyeleksi frekuensi yang diredam. Peran aktif dalam bandstop adalah rangkaian low pass filter dan rangkaian high pass filter. Frekuensi berperan dalam frekuensi cut off rendah atau PCL, frekuensi cut off tinggi FCH. Fungsi bandstop biasanya digunakan pada HP dan meredam noise. Untuk redam berfungsi sebagai pengurangan statis dan masih banyak lagi cara yang lain. Oke, itulah yang saya dapat jelaskan mengenai dari tugas yang saya kumpul di pertemuan 1 sampai 6. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.